Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Malam hari ini seperti biasa, Kamis malam, ID Edu Talk kembali hadir untuk membahas isu-isu aktual seputar pendidikan. Dan malam hari ini kita akan berbicara banyak terkait dengan pelaksanaan PJJ yang masih diwarnai dengan banyak masalah dan juga dilema pembukaan sekolah tatap muka di mana sudah semakin luas. Sekarang ini tidak hanya zona hijau, tapi wilayah yang berada di zona kuning juga memungkinkan untuk dibukanya pembelajaran tatap muka dengan sejumlah syarat. Kita akan berbicara tentang hal ini, dilema PJJ dan tatap muka, dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya akan ditemani dengan para analis, rekan-rekan yang akan mengulas terkait dengan dilema ini dari berbagai sisi tentu saja. Dan saya akan sapa terlebih dahulu ada Ibu Clara Yanti Pangaribuan. Selamat malam Ibu. Selamat malam Kang Ajat, selamat malam semuanya. Sehat pastinya ya? Sehat. Baik ya, tapi galau nggak nih? Tema kita ini bikin galau loh. Galau, ya membingungkan. Baik, tapi mudah-mudahan 1 jam ke depan kita bikin suasana yang lebih membuat orang bisa mendapatkan titik terang dari dilema ini ya. Iya, betul. Baik, berikutnya saya akan sapa Pak Muhammad Fahmi. Bagaimana kabarnya Pak Fahmi? Selalu sehat, semangat. Semangat pastinya ya, itu yang saya harapkan. Karena aura positif itu bisa nular. Dan kalau kita selalu mengedepankan tadi aura positif, ya orang-orang yang ketemu juga pasti akan tadi tertular. Dan Semoga. Berikutnya ada Pak Pinondang Simanjuntak. Bagaimana kabarnya? Sehat Kang, mantap. Ya. Ini 2 batik ya. Sayang saya nggak pakai batik nih malam hari ini. Tapi biar beda nggak apa-apa ya. Baik, kita akan berbicara terkait dengan PJJ dan tatap muka. Ini rekan-rekan semuanya, kita tahu kita sering membahas ini, tapi ada yang memang sangat krusial sekali dalam pelaksanaannya. Setidaknya tahun ajaran baru ini sudah berlangsung lebih dari 1 bulan, ya tepat sebetulnya tanggal 13 ini kan berarti 13 Juli yang lalu. Namun kalau kita kalkulasikan dengan PJJ sebelumnya, tentu saja ini sudah dalam kurun waktu yang lama. Ada banyak siswa yang mulai bosan, kemudian juga guru karena solusinya nggak ketemu-ketemu juga mulai jemu. Nah ini bahaya kan kalau udah siswanya bosan, gurunya udah mentok gitu. Apalagi yang bikin pembelajaran ini menarik. Di luar itu pemerintah juga membuka kesempatan bagi sekolah-sekolah di zona hijau untuk mulai melakukan simulasi. Sayangnya ini dikhawatirkan bisa menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Belum banyak dibuka saja, di beberapa kota sudah terjadi kasus. Nah ini kan satu hal yang mengkhawatirkan kalau ini dipaksakan. Memang jadi dilema akhirnya ya untuk bicara tentang pelaksanaan pendidikan, enaknya yang mana gitu ya. Baik, tapi sebelumnya saya ingin meminta highlight-nya dulu dari Bu Clara Yanti, apa yang Anda ingin ungkapkan malam hari ini? Saya ingin mengungkapkan tentang digital pedagogi, kemudian pentingnya digital pedagogi dalam masa pandemi ini untuk mengatasi sebagai salah satu solusi PJJ. Kalau kita memilih PJJ. Betul, terutama untuk tadi yang sudah mulai jemu gitu ya, gimana caranya supaya pembelajaran ini bisa jauh lebih menarik, mungkin ya tadi butuh suntikan vitamin. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan bahas itu. Kalau Pak Fahmi? Iya, saya melihat karakter ya sama monitoring. Karakter siswa, orang tua, dan juga monitoring dari pemerintah. Ya. Kalau memang ini tetap dilaksanakan, itu harus benar-benar ketat.
Tapi itu kembali kepada karakter. Saya akan bahas lebih jauh tentang itu. Baik. Ini menarik ya, kalau bicara tentang PJJ yang akan terus berlangsung, terutama untuk zona merah, sudah tidak punya pilihan lain, tapi bagaimana pembentukan karakter dari para siswa ini di tengah dilema pembelajaran ya. Baik, Pak Pinondang, apa yang Anda ingin soroti? Saya ingin menyoroti manajemen PJJ dan persiapannya ya. Saya mau menyoroti ke arah situ. Sejauh mana kita sudah siap. Iya, ini memang menarik kalau bicara tentang manajemen karena kita tahu keluhan selama ini terkait dengan pelaksanaan pendidikan jarak jauh terjadi bisa karena sebetulnya bukan soal PJJ-nya ini tidak efektif, tapi karena memang penyelenggaraannya mulai dari manajemennya, pembelajaran yang dilakukannya juga memang tidak didasari pada standar PJJ yang harusnya bisa dilakukan. Ya, ini satu hal yang harus segera disadari begitu, karena kalau bicara tentang pelaksanaan PJJ di masa pandemi COVID-19 ini banyak yang mengatakan bahwa ini bukan praktek pelaksanaan PJJ, melainkan pembelajaran yang dilakukan secara darurat di rumah, ya, karena materinya, cara mengajarnya, kemudian juga tools-nya, ini pasti harusnya punya standar, nggak bisa asal jadi. Ini kan ada banyak yang melihat bahwa ini hanya memindahkan cara belajar langsung ke belajar dengan menggunakan perangkat. Padahal kalau sejatinya pelaksanaan pembelajaran online itu tidak demikian. Begitu. Baik, Pak Pin, apa yang menurut Anda ada yang perlu untuk diperbaiki dari manajemen? Ya, pertama kalau sudah bicara PJJ berarti kan manajemennya itu berbeda dengan pendidikan yang konvensional yang biasa ya, yang sebelumnya. Nah, jadi oleh karena itu pengaturan atau manajemen untuk PJJ ini menjadi poin yang sangat penting yang harus diperhatikan supaya bisa sinkron antara semua pihak yang terlibat, yaitu siswa, orang tua, guru, pihak penyelenggara sekolah, pemerintah dalam hal ini. Jadi bisa sinkron menjadi satu kesatuan yang tersistem sedemikian rupa sehingga efektif dalam menjalankan PJJ-nya. Kalau kita lihat, saya coba mengamati sepintas ya, banyak kali permasalahan di sana sini yang tidak terselesaikan sehingga akibatnya bervariasi sekali persoalan-persoalan yang terjadi akibat penyelenggaraan PJJ ini gitu. Jadi hal ini menjadi perhatian khusus saya kira yang perlu dipikirkan oleh pihak pemerintah segera supaya semua stakeholder yang tadi itu bisa tidak saling menuding dan tidak saling menekan. Guru juga udah mulai merasa stres. Kemudian murid pun merasa main-main. Dia bisa ada stresnya juga karena tugasnya banyak katanya. Kemudian ada yang main juga yang sepeda segala macam. Jadi ke arah situ nanti saya kira yang perlu kita pikirkan bagaimana caranya supaya PJJ itu bisa berjalan efektif gitu ya. Baik, tapi kalau bicara tentang apa yang sudah dilahirkan oleh kementerian, mulai dari adanya kurikulum darurat, ini kan memangkas ya kompetensi dasar yang tidak full harus diajarkan, begitu kan, lebih membuat guru lebih bebas memilih apa yang bisa dilakukan. Menurut Anda apakah itu jawaban dari kisruh PJJ selama ini? Menurut saya belum ya, bukan di situ persoalannya menurut saya. Mungkin dari segi merdekanya iya, tapi dari segi proses pembelajaran yang ingin dilakukan oleh pendidikan di Indonesia itu harus dibuat satu pertama standarnya tidak boleh berubah.
Itu selalu saya katakan itu. Jadi metode atau strateginya yang dibuat sedemikian rupa dengan manajemen yang tangguh sehingga nanti semua pihak memberi kontribusi positif dan akhirnya tercapai standar yang diharapkan itu. Jadi kalau hanya memberi kebebasan untuk mengubah sendiri, itu menurut saya bukan di situ persoalannya. Persoalannya itu adalah di strategi bagaimana mencapai standar pendidikan nasional kita. Oke, Dalam baik. kondisi ini. Selanjutnya saya ingin lari ke Ibu Clara tadi ya, bicara tentang digital pedagogik yang memang menjadi bekal penting untuk insan pendidikan dan juga tidak hanya guru. Hal ini kan juga ada kaitannya dengan peran orang tua. Karena kita tahu belajar di rumah hari ini ya tadi dengan tugas yang banyak begitu kan dan tidak variatifnya mengajar, ini membuat sekarang ini banyak siswa dikeluhkan oleh orang tua itu hanya kuat 15 menit sampai 20 menit saja berada di depan monitor, habis itu pengennya melakukan kegiatan lain di rumah. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, pertama saya mau menyampaikan dulu tentang latar belakang ya. Masa pembelajaran pandemi ini kan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu sepertinya lebih dimaknai secara dangkal. Bagaimana sebatas penggunaan alat atau media, misalnya dengan menggunakan internet, kemudian tugas-tugas PowerPoint, seperti itulah. Jadi penggunaan teknologi itu lebih dimanfaatkan untuk transfer of knowledge, bukan transfer of values. Lupa gitu. Ada sisi dari pedagogi, digital pedagogi, kita bisa melakukan transfer of values, seperti itu Kang Ajat. Jadi sebenarnya ini keadaan kita saat ini itu momen yang paling pas untuk mengubah pandangan pendidikan konvensional untuk berorientasi pada pengembangan ekosistem 4.0 yang tahun lalu didengung-dengungkan beberapa tahun yang lalu bahkan. Ya, kemudian jika sebelumnya guru di akhir pembelajaran biasanya kan memberikan ringkasan materi itu. Nah, tapi kalau sekarang ini justru murid yang harusnya mengambil peran seperti itu. Murid yang harusnya berkontribusi aktif, meringkas, terus bagaimana menampilkan sumber-sumber digital yang bisa memperkaya referensi pengetahuan mereka. Disitulah kita bisa mengajarkan transfer of values, jangan asal kopas, asal ada jawaban apa, cari di Mbah Google, seperti itu. Jadi guru di sini harus mengakui juga bahwa pengetahuan itu diperoleh dan dikembangkan itu bukan lagi dari guru dan buku, tapi juga bisa dari internet. Jadi apapun yang tidak diperoleh di kelas, maka murid-murid kita akan menemukannya dalam lautan informasi di dunia digital. Makanya dibutuhkan digital pedagogi yang harus difahami baik oleh guru, dosen, pendidik maupun orang tua murid, seperti itu. Jadi kalau saran saya sih weekend ini stop semua digital, semua belajar. Jadi misalnya hari Sabtu itu khusus untuk para guru, hari Minggu itu pembimbingan khusus untuk orang tua bagaimana mendampingi anak, terus apa yang menjadi modul-modul pembelajaran untuk seminggu atau 3 bulan ke depan, seperti itu sosialisasi. Tidak melihat dia sekolah negeri atau swasta, paling tidak ada garis besar pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah, modul yang harus dicapai oleh setiap sekolah dimanapun sekolah itu berada, sepanjang dia berada dalam teritorial Indonesia. Seperti itu Kang Ajat. Iya, tapi ada hal yang menarik terkait dengan perilaku anak yang sekarang sudah akrab dengan internet, ya, belajar dengan koneksi internet, tidak hanya berinteraksi dengan guru di sekolah, tapi juga ini ada kaitannya dengan tadi saya menarik bicara tentang bagaimana cara siswa mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini banyak siswa yang akhirnya dengan tidak adanya pembimbingan membuat mereka menjadi insan yang cari jawaban itu lewat Mbah Google, copy paste begitu kan, dan ya tanpa perlu ada PJJ sebetulnya kan orang mengatakan ya kalau belajarnya lewat Google ngapain juga harus ada video conference gitu. Iya. Apa yang mungkin bisa Anda sampaikan berkaitan dengan fakta ini?
Iya, kalau sepanjang yang saya ketahui ya, berdasarkan penelitian, durasi yang ideal untuk melakukan aktivitas online itu adalah dalam sehari kira-kira 257 menit atau sekitar 4 jam 17 menit. Habis itu stop. Karena itu akan mengakibatkan bukan hanya gangguan mata, tapi juga akan terjadi gangguan kinerja otak. Bagaimana caranya? Mungkin bisa diplot 4 jam 17 menit itu satu hari itu khusus dipelajarkan, misalnya hari ini khusus belajar matematika selama 4 jam itu. Iya. Jadi semua dikupas tuntas, dibahas bareng-bareng, udah. Terus besok bahasa Indonesia, besok lagi IPA. Udah seperti yang lalu-lalu tuh sahabat kita Kang Fahmi kan mengatakan tolong dipangkas dulu selama pandemi ini. Jadi kita butuh bahasa Indonesia untuk meningkatkan literasi, matematika, kemudian ya itu Karakter ya ini ya, bicara karakter. tentang karakter ada Pak Iya, Fahmi yang bakal membahas itu ya. iya, Baik, nanti heeh. saya akan lanjutkan lagi. Pak Fahmi, ini kalau bicara tentang karakter tadi ya, selain tadi literasi, kemudian juga sainsnya, memang yang penting adalah bagaimana budi pekerti itu tetap tertanam di tengah pembelajaran jarak jauh. Iya, memang ini akhirnya menjadi dilema ya, pembelajaran langsung dengan pembelajaran jarak jauh. Ketika pembelajaran langsung, guru bisa mengawasi atau memonitor perkembangan kepribadian siswa. Bagaimana interaksinya dengan siswa lain, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, itu bisa dengan mudah dimonitor atau dievaluasi. Namun sekarang pada saat pembelajaran seperti ini, inilah yang menjadi PR bersama. Seharusnya ini juga menjadi bagian yang harus diambil alih oleh orang tua. Mereka juga punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya agar tidak kelepasan gitu atau tidak kehilangan kontrol. Saya lebih cenderung pada penguatan karakter kejujuran, ya. Kejujuran ini penting. Kejujuran orang tua dalam membantu tugas-tugas siswanya, kejujuran guru melaporkan hasil PJJ-nya, Iya. kejujuran pemerintah ketidakmampuan mengantisipasi kondisi seperti ini. Nah, kejujuran seperti itu menjadi barang mahal. Nah, saat ini saya ingin coba bangun itu, diingatkan kembali sebelum kita mulai pembelajaran agar apa yang dikerjakan itu murni siswa sendiri. Apa yang dikerjakan itu memang tanpa bantuan orang lain. Kalaupun ada bantuan itu bukan hal yang esensi, tapi memang perlu sekali dibantu itu boleh-boleh saja. Tapi dalam mengerjakan evaluasi perlu ditumbuhkan kejujuran agar mereka juga nanti tumbuh bukan hanya menjadi generasi yang melek teknologi, tapi juga mempunyai menjadi generasi yang memiliki akhlakul karimah. Ini yang poin penting buat saya selama ini. Begitu Kang Ajat. Tapi kalau bicara tentang PJJ, banyak orang yang ya masih ragu begitu, gimana caranya menanamkan karakter sementara kita tidak berhadapan langsung dengan siswa. Sehingga banyak orang yang akhirnya tadi terdorong untuk, wah mendingan kalau kayak gini terus kan bahaya juga, ya tatap muka aja deh gitu. Gimana sebetulnya yang harus dilakukan dan hal apa yang memang lupa orang? Banyak cara sebenarnya ya, banyak cara. Kita bisa lakukan itu melalui hubungan langsung. Hubungan langsung bukan berarti bertemu, tapi kita bisa japrian dengan dia atau pikolan dengan yang bersangkutan, tanyakan kabar, bagaimana kabarnya sekarang. Kemudian juga orang tua, penting sekali kita berkomunikasi dengan orang tua. Tanyakan apa sih kesulitannya, bagaimana pembelajaran saat ini, apa saja yang menjadi kendala, itu silaturahim dibangun langsung ke orang-orang yang bersangkutan. Tetapi sekali lagi melalui media. Yang terpenting konten yang kita bawa. Apakah ini bisa berbekas kepada audien yang kita sasar atau tidak?
Baik. bukan sekedar ngobrol gitu. Iya, Pak Fahmi, tapi ada banyak yang mengatakan bahwa kalau kisruh PJJ ini tidak diatasi, tadi tidak ada kreativitas, kemudian juga pemerintahnya kurang mendukung dari sisi sarana prasarana, ini bisa jadi memang akan terjadi sebuah kondisi anak itu tadi, anak dengan karakter yang akhirnya tidak diharapkan akan muncul di kemudian hari. Iya, ini memang bisa seperti itu. Ditambah juga dengan pemahaman sebahagian guru yang ya sekali lagi kata Bu Clara tadi, hanya memindahkan pengetahuan dari sekolah ke rumah tanpa memindahkan value-nya. Apa sih nilai-nilai yang harus dibangun di sana? Kekhawatiran ini sudah mulai tampak. Saya melihat fenomena itu di hadapan mata. Realitas yang nyata, seperti kata Pak Bin, sekarang anak-anak lebih banyak sepedahan, lebih banyak bermain daripada belajar. Bahkan tempat-tempat ibadah, misalnya saya contohkan sedikit saja, tempat-tempat ibadah itu bukan menjadi tempat ibadah lagi, tempat mereka berkumpul gitu, kayak reuni gitu, sehingga bukan melaksanakan itu tapi jadi ngobrol. Ini dikhawatirkan sebenarnya, karakter itu muncul, akhirnya yang timbul bukan pengaruh guru, bukan pengaruh orang tua, tapi pengaruh internet dan kawan-kawannya. Ini yang dikhawatirkan. Baik, Bu Clara, saya menarik bicara tadi tentang perilaku anak ya, yang dengan kegiatan di luar pembelajaran. Apa salah kalau orang tua karena ngelihat nih anaknya stres ya, belajar daring terus juga tugas terus, masa terus hanya diam di depan komputer, ya akhirnya lunaklah ya aturan-aturan kepada siswa itu, sehingga ya boleh deh, yang penting kamu bahagia deh gitu. Boleh nggak kayak gitu orang tua? Ya nggak boleh dong. Ya itu makanya kenapa saya menawarkan atau mengusulkan diadakannya sosialisasi tentang pedagogi digital, Kang Aja. Jadi dalam pedagogi digital ini murid itu terlatih menggunakan teknologi dalam proses belajar. Jadi belajar itu seperti bermain. Kalau untuk sekolah-sekolah, ya sebut saja sekolah yang internasional, itu mereka sudah menggunakan, di mana mereka tuh dari dulu sih, udah beberapa tahun yang lalu udah menggunakan, dan mereka membayar maintenance itu dalam jumlah dolar atau rupiah yang jutaan. Maksud mampu saya untuk begini, membayar lisensi ya. Iya, jadi maksud saya gini, ini kan kita banyak ya teman-teman kita ahli-ahli IT lah, ya IT yang teknologi pendidikan, ya kan? Itu bisa kita galakkan, kita tarik ya, kita ini para ya pemerhati pendidikan lah ya. Kita sama-sama duduk bareng, yuk kita bikin yuk bagaimana membuat learning management system. Jadi ada satu sistem yang membuat bagaimana melakukan pembelajaran itu seperti bermain yang tidak membuat anak bosan. Kemudian guru juga bisa mengatur kapan topik ini bisa dipakai. Ya, misalnya dikasih batas hari ini 4 jam. Oke, dalam 4 jam, kemudian kamu ada PR dikumpulkannya esok hari jam sekian harus sudah terisi. Udah seperti itu. Nah, disitulah nilai-nilai kejujuran yang seperti yang Kak Fahmi katakan, transfer of values itu dibutuhkan. Makanya orang tua di sini juga perlu dilakukan pembimbingan tentang pedagogi digital. Jadi ini udah saatnya semua perangkat, baik guru, orang tua, itu semua untuk kerjasama dan sama-sama yuk satu perahu kita, seperti itu Kang Aja. Oke, tapi kalau ngomongin soal teknologi, bukannya yang menahkodai kementerian hari ini adalah orang yang sangat dipandang ahli teknologi, kekinian, digital? Iya sih, dan saya yakin dan percaya beliau sudah pernah rekam jejak pendidikannya kan sudah di luar negeri ya, seperti itu. Ya harusnya sih dia harus yakin bahwa anak-anak Indonesia tuh hebat-hebat loh. Saya punya teman yang kalau saya ini dalam jangka waktu ke depan mudah-mudahan saya dan Kak Fahmi akan melakukan satu contoh kecil di tempat sesuatu lah. Itu. Baik, ya kita tunggu tentu saja itu ya. Baik, ini menarik berikutnya. Tapi tadi bicara tentang
PJJ dilaksanakan dengan berbagai catatan, ada pembimbingan guru, ada pembimbingan orang tua, dengan tadi memperkuat karakter. Tapi kalau kita lihat di tengah banyak kisruh yang terjadi, begitu kan, tadi keterbatasan gadget, koneksi internet yang tidak mungkin dirasakan oleh semuanya, mendorong orang untuk mendingan buka sekolah deh, apalagi sekarang sudah memungkinkan tuh ada 43% wilayah di tanah air itu dimungkinkan sekalipun dengan persyaratan yang sangat ketat. Pak Pinondan, beralasankah itu pembukaan tatap muka? Iya, tapi jangan sampai pelarian ya, jangan sampai karena PJJ nggak berhasil dilakukan, jadi akhirnya jadi kesana kemari begitu. Kalau saya lihat begini, pertama sebenarnya kalau diatur dengan baik, kondisi sekarang ini adalah peluang bagi kita untuk mentransformasikan diri ya, pendidikan kita bertransformasi masuk ke digital sebenarnya. Ya. Tapi harus didesain, dimanage, diatur sedemikian rupa dengan tahapan-tahapan yang jelas sehingga nanti pada saatnya tercapai optimal yang baik gitu, optimalisasi yang baik. Jadi saya cenderung tetap mengatakan persiapkan dengan matang PJJ ini, walaupun mungkin kadang-kadang bisa ada offline dan lain sebagainya, tapi arah kita karena ke depan ini sudah harus digital. Semua kondisi ini udah menggiring semua pihak ke digital. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, anak-anak ini kan masih hijau, putih gitulah ya, apa namanya. Kalau dibiarkan begini terus, maka akan terbentuklah satu karakter baru yang kita tidak inginkan, seperti yang dikatakan tadi. Nah, oleh karena itu kita harus mendrive mereka untuk membentuk karakter seperti yang diharapkan oleh pendidikan Indonesia. Oke. Pak Pin? Sebenarnya buat lingkungannya jadi laboratorium. Bentar, Pak. Jadi kalau itu dibuat jadi laboratorium, misalnya dia bisa jadi ada pelajaran komunikasi atau apa di sekolah, ya wawancara dia reporter, dia wawancarai saudara-saudaranya segala macam di rumah itu, atau biologi dia bercocok tanam di situ dan segala macam begitu. Maksud Kontekstual saya ya, begitu ya. Iya. Baik. Tapi hidup. ya, kalau tadi Pak Pin mengatakan bahwa ini harusnya bisa terus dikembangkan, tantangan tentu saja ya untuk pemerintah dalam hal ini. Tapi kalau kita mengacu pada pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan belakangan ini, beliau mengakui bahwa PJJ ini tidak bisa dilakukan selamanya di Indonesia karena bisa menjadi ancaman bagi masa depan anak-anak Indonesia. Ini rasa pesimisme justru muncul di tengah tadi. Sebetulnya ini bisa jadi challenge untuk pengembangan pendidikan masa depan. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kalau menurut saya jangan begitu ya. Harus kita ambil kesempatan ini untuk mentransformasikan anak-anak kita, pendidikan kita ke depan. Karena di depan itu ya beliau juga yang mengatakan ya bahwa persaingan global itu nanti memang ke digital itu semua nggak bisa lagi nggak bisa dihambat itu gitu. Iya. Jadi tapi saya ingin sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Nadiem Makarim ya yang mengatakan soal ya tidak optimal belajar jarak jauh tanpa tatap muka menurunkan kualitas. Dan ini ya sebetulnya pernyataan itu bisa jadi bertolak belakang dengan semangat untuk memodernkan ya pendidikan untuk masa yang akan datang, pemanfaatan teknologi, di mana kalau kita lihat presentasi di awal dulu sebelum pandemi kan semuanya serba digital. Ini kalau Anda sendiri melihatnya tadi soal sikap ini apakah hanya ingin ikut-ikutan dengan pemahaman masyarakat karena memang tidak bisa ternyata belum bisa lah ya, bisa dikatakan sampai hari ini menciptakan pembelajaran jarak jauh yang optimal. Ya mungkin apa ya terjadi
turbulensi kali, Turbulensi. naik pesawat. Karena gini, sebenarnya seperti selalu saya katakan, kita buat blueprint-nya, kita buat langkah-langkahnya, kita manage sedemikian rupa, pasti nanti ujung-ujungnya akan tercapai standar yang kita harapkan. Jangan langsung kita membuat statement atau perkataan bahwa ini ternyata ini gagal nih buat Indonesia gitu. Ya nanti kita bagaimana dong bersaing dengan global kalau begitu. Kita artinya tidak mempersiapkan lagi dengan cita-cita awal yang sudah kita buat. Nah, kalau saya berpikir kesempatan ini harus dimanfaatkan. Dirjen lah yang harus membantu juga. Bagaimana? Baik. Bu Clara, apa jangan-jangan pejabatnya juga sudah mulai jemu ini dengan keluh kesah masyarakat juga ya? Jadi pedagogic learning tadi yang Anda sampaikan tidak hanya untuk guru, tapi penting juga untuk para pejabat ini. Iya, sebenarnya nih saat yang tepat sih pemerintah itu harus ngebut. Dikumpulin semua tokoh-tokoh pendidikan, pakar-pakar pendidikan, terus dilatih para guru-guru itu. Kemudian kan pandemi ini para pakar pendidikan nggak kemana-mana. Biasanya kan terbang kemana-mana, ya kan seminar atau apa. Kalau sekarang kan di rumah tapi bisa ngumpulin banyak guru untuk melakukan pembelajaran sehingga membantu guru untuk menyiapkan sosialisasi sehingga para guru itu memahami konsep mengajar pembelajaran jarak jauh dengan daring dan pedagogi digital itu seperti apa sih gitu loh. Akan jelas gitu. Kemarin aja saya dengar di TV saya di TV itu dapat informasi mau ada modul pembelajaran dan mereka sendiri aja belum dapat. Iya. Itu seperti apa kayak gitu. Ya. Harusnya sebelum diputuskan sudah, kalau saya ya sebelum memutuskan saya sudah bikin nih pion-pion saya untuk maju langsung turun ke bawah, jadi tidak ada lagi keluh kesah langsung masuk ke atas seperti itu. Betul. Sayangnya memang sekarang ini dikemukakan dulu entah kapan ya pelaksanaannya, termasuk juga bantuan pulsa lah gitu ya. Iya. Bahkan dengar-dengar baru September ada bagi-bagi pulsa gratis untuk guru dan siswa ini. Ini padahal belajar udah sangat lama ya. Baik, tapi kalau bicara tentang bimbingan ya, kita tahu kan harusnya berlaku yang namanya supervisi. Ini pengawasan. Tadi Pak Fahmi menyinggung soal ini. Bagaimana sebetulnya dalam konteks tidak hanya melaporkan, tapi juga pengembangan atau bahkan pencarian solusi masalah yang dihadapi oleh para penilik, dinas pendidikan. Anda sendiri melihatnya efektifkah itu dijalankan? Saya, Kang. Ya, silakan. Ya, saya melihat begini, tugas pengawas atau penilik ya, sebenarnya kan bukan cuma memonitoring, tapi juga harus membina, mendampingi dalam proses pembelajaran seperti ini. Tapi saya melihat itu masih jauh. Atau mungkin karena kapasitas mereka juga yang terbatas, atau apalah namanya. Yang jelas hari ini kenyataannya di lapangan, guru, siswa, kepala sekolah, semua berinovasi masing-masing. Berinovasi sendiri-sendiri dengan mencari ke sana, mencari ke sini, belajar sebisa mungkin. Itu yang terjadi. Dan akhirnya memang prosesnya karena berbeda-beda, saya meyakininya hasilnya juga beragam. Pasti. Hasilnya beragam, tanpa ada bimbingan yang seperti dulu ya. Entah itu karena kaget atau bagaimana. Tapi memang yang jelas ini masih jauh dari hadirnya pengawas sebagai pendamping pembelajaran itu seharusnya bisa membantu guru, membantu kepala sekolah dan sebagainya. Satu yang jadi catatan saya barangkali penting buat para pengawas. Kali ini memang saya tidak tahu jabatan pengawas itu kelihatannya dikurangi karena satu kecamatan hanya 2 pengawas. Di SMP itu ratusan jumlahnya, mereka hanya punya 2 pengawas. Entah di tempat yang lain sama, dulu sampai 15, sampai berapa, sekarang dibatasi. Nah, karena itu jumlahnya terbatas dan cakupannya sangat luas, ya itu bisa menyebabkan ketidakefektifan mereka dalam bekerja. Saya kira itu, Kang, catatan saja.
Atau mungkin juga dikurangin karena memang sejauh ini nggak efektif juga. Baik ya, ini kritik ya untuk teman-teman pengawas ya. Mudah-mudahan bisa jadi pemecut begitu ya. Tapi kalau berbicara tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tadi ya, saya juga menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fahmi. Kalau orang melakukannya atau disuruh melakukan, silahkan apa yang bisa Anda lakukan, lakukan begitu kan. Justru pendidikan kita ini akan kelihatan benar-benar gap-nya tuh banyak banget. Jomplang di sana sini. Jadi untuk mereka yang siap, mereka akan ngebut. Untuk yang enggak, mereka akan ketinggalan. Termasuk juga ada yang online, ada yang tatap muka, berbeda-beda dengan standar yang tidak sama dalam pelaksanaannya. Ini akan melahirkan ya bagaimana kita bisa menyebut ini adalah standarnya nasional Indonesia gitu kalau dilakukan dengan dalam tanda petik sporadis kayak gitu. Pak Pin, kalau ini terus berlanjut dalam kurun waktu ya 1 tahun ajaran ini, apa yang mungkin bisa terjadi dan kita tidak ingin itu terjadi? Iya, jadi kalau menurut saya sih, kalau ini dibiarkan, memang hal yang kita tidak inginkan bisa terjadi ya di kalangan anak-anak kita ke depan itu. Jadi harus segera juga diselesaikan ini. Kenapa sih tidak diaktifkan dinas-dinas misalnya? Ya, di drill atau dikumpulkan itu semua dinas dan diajak berpikir sama-sama, diajak universitas-universitas yang berkaitan dengan pendidikan, lalu mari berpikir sama-sama untuk membuat strategi yang jitu untuk merealisasikan PJJ ini dalam kondisi yang sedang kita hadapi sekarang gitu. Menurut saya kalau itu lakukan bisa loh. Baik, atau mungkin karena memang perguruan tingginya juga sama, mengalami masalah yang sama, tidak hanya pendidikan dasar, menengah atas, tapi juga universitasnya banyak yang juga tidak siap dengan PJJ. Universitas yang agak besar udah agak lebih siap lah, mereka udah punya pengalaman. Bahkan kita sebetulnya punya universitas terbuka ya, yang memang dalam konteks basis dasarnya dia itu melaksanakan PJJ dengan modul yang memang sesuai dengan karakter PJJ. Harusnya kita bisa banyak belajar dan bisa dioptimalkan untuk keberadaan dari universitas terbuka. Nah, mengapa itu nggak dikembangkan gitu, diaktifkan? Iya. Dan juga modelnya sudah ada begitu ya? Udah lama itu dan betul. sudah lama itu. Mulai dari TPI dulu kan, Televisi Pendidikan Indonesia, sampai muncul universitas terbuka dan lain sebagainya. Nah itu kan sudah ada dasar. Betul. Bagaimana mengembangkannya saja sekarang dan mengaktifkan orang-orang untuk bisa terlibat melaksanakannya. Makanya saya bilang tadi, bagaimana manajemennya, bagaimana mengaturnya, bagaimana menentukan blueprintnya, bagaimana menentukan langkah-langkahnya supaya guru tidak stres, murid tidak stres, orang tua pun tidak stres gitu. Kalau seperti saya bilang tadi, sebenarnya kalau dibuat lingkungannya si siswa itu menjadi laboratorium, menarik itu buat murid-murid. Ya, dia belajar agama misalnya, ya biarlah dia bukan hanya membaca pelajaran agama, tapi dipraktekkan itu agama yang dia anut itu di rumahnya. Kepada orang tua harus bagaimana, kepada kakak harus gimana. Nah itu dikontrol oleh orang tua melalui instrumen yang dibuat gitu. Iya. Tapi yang menarik kemudian Bu Clara ini bisa ditanggapi tadi soal kontrol kegiatan orang tua dan anak begitu kan. Di PJJ ini ada juga fakta bahwa anak itu tidak selalu berada di rumah ternyata pada saat belajar. Bisa aja lagi jalan-jalan sama orang tuanya di hotel tetap gitu kan, atau di tempat-tempat lain, di tempat omaknya atau di tempat bibinya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi bosan sehingga banyak akhirnya dibiarkan untuk bermain. Kemudian orang tua tidak punya teknik mengajar yang baik dan akhirnya ada banyak anak yang rindu sekolah ya. Dan juga menganggap bahwa belajar jarak jauh ini ngabis-ngabisin kuota aja. Gimana Bu Clara? Gini Kang Ajat, pertama
kalau menurut kita ya, contoh solusi konkretnya, sebaiknya kita tuh membuat strategi untuk bisa melakukan PJJ dan tidak bisa melakukan PJJ. Tidak bisa melakukan PJJ biasanya kan untuk daerah 3T ya. Kemudian apa nih yang harus dilakukan? Nah, ketika itu harus dibuat modul pembelajaran. Yang pertama, jadi tidak ada PJJ, semua sekolah mempunyai rambu-rambu yang pasti untuk proses pendidikan. Jadi yang namanya penurunan kualitas kurikulum tuh nggak ada bagi saya ya. Jangan menurunkan kualitas kurikulum gara-gara pandemi. Kita harus menang melawan pandemi ini. Ya, yang kedua, pemerintah melakukan kebijakan yang kayak lalu pertemuan saya meminta agar pemerintah melakukan kebijakan empati bagi para guru-guru militan. Bagaimana mereka yang kesulitan untuk internet, guru-guru militan itu masuk ke orang tua murid yang jauh-jauh seperti itu perlu dihargai, penghargaan. Kemudian yang ketiga, program TV. Saya minta dirubah program TV-nya semenarik mungkin. Dan kalaupun dilakukan itu semua, 3T atau non 3T, semua anak-anak tidak ada lagi waktu untuk jalan-jalan ke mall atau khusus untuk anak yang non 3T ya. Kalau yang 3T itu pasti mereka akan belajar. Sama paling tidak kualitas, bukan kualitas ya, intensitas belajar itu ada seperti itu Kang Ajat. Kenapa anak-anak jadi ke mall? Atau kenapa anak-anak jadi berlibur, itu karena merasa oh ya udah beres seperti itu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah pemerintah share itu, dibuka ke masyarakat. Ini loh modul pembelajaran untuk 1 tahun ini. Itu seperti itu Kang Ajat. Evaluasinya apa seperti itu? Modulnya ada tapi katanya harus di-download. Di-downloadnya nggak ada kuotanya untuk pulsanya. Ini gimana ini? Pak Fahmi silakan menambahkan. Iya, ini menjadi masalah bersama ya. Kalau modulnya ada, kemudian menjadi masalah downloadnya nggak ada kuota dan sebagainya. Memang dilematis. Sampai-sampai saya melihat PJJ di Jakarta contohnya, masih ada yang nggak punya handphone. Bagaimana mau download itu? Ya akhirnya kita semua patungan gitu, untuk ya membantu mereka untuk bisa punya perangkat pembelajaran. Nah, apalagi pada tahapan seperti tadi yang Ibu katakan. Jadi saya sebenarnya setuju saja kalau ada regulasi yang baik ya untuk pembelajaran ini, tapi harus didukung semua pihak. Gitu. Jangan sampai ini berjalan sendiri saja. Didukung juga oleh para peneliti, kemudian didukung juga oleh stakeholder yang berada di lapangan dan sebagainya. Ini penting. Selama ini kita melihat itu masih banyak kekurangan-kekurangan. Tapi ya daripada tidak berjalan barangkali ya. Di satu sisi memang begitu, tapi memang harus banyak perbaikan. Saya kira itu kan. Iya. Karena memang kalau yang dilihat begitu kan, kalau tidak, kan ada sebagian orang yang memang kita harus akui dia kreatif, mengembangkan dirinya sendiri, bisa dipacu, dirangsang, silakan untuk memilah-milah mana kurikulum yang sesuai dan bisa dilaksanakan. Tapi kan ada juga yang memang ini perlu untuk di direct langsung lah istilahnya ya, karena tidak semuanya sama. Nah, sayangnya ini kita tahu dalam hari ini itu lebih banyak silakan, yang penting jalan. Nah, itu yang saya pikir kurang pas juga. Tapi kalau dari perbincangan ini melihat sebetulnya PJJ ini kalau dilakukan secara serius dengan sistem dan manajemen tadi yang memang dilakukan dengan baik, ini bisa dilaksanakan, bisa efektif tanpa harus orang atau sekarang pemerintah berpikir untuk membuka sekolah. Kira-kira seperti itu ya Pak Pin ya? Iya, jadi jangan gini loh. Kita nggak tahu kan COVID ini sampai kapan. Ini ekstrimnya ya. Berarti kita harus mempersiapkan diri. Jangan sampai terus coba-coba terus gitu. Cukuplah 5 bulan coba-coba. Itulah bahan kita untuk mempersiapkan ke depan sana gitu. Kalaupun nanti ada kombinasi PJJ dengan offline,
itu atas rancangan dan kesadaran yang kuat dari pemerintah gitu loh, bahwa ini memang pantas untuk dilakukan bergantian atau bagaimana gitu. Jangan trial and error terus gitu kan, itu jadi bermasalah di kemudian hari. Itu yang saya lihat. Jadi kita harus bisa menciptakan suasana sekarang ini menjadi kesempatan bagi semua pihak, guru untuk inovatif, murid bisa lebih mandiri, dia bereksperimen sendiri, diameter sekian, tingginya sekian, volumenya jadi sekian. Itu kan menarik itu dari segi fisika untuk anak-anak kan. Ada hal-hal lain di lingkungan itu yang bisa di rumah itu yang bisa mengukur tinggi meja, misalnya panjangnya, lebarnya, sehingga nanti bisa ketahuan luasnya berapa, volume bawahnya berapa, misalnya gitu. Terus kalau ada lagi perkebunan, dia ke ladang, menanam bagaimana, itu. Jadi mahasiswa dari universitas dilibatkan juga untuk membimbing ke desa-desa dengan kampus Merdeka tadi, Merdeka Belajar tadi, anak-anak itu biar kerja praktek ke desa itu, membimbing anak-anak itu dibekali. Ini saya menarik ya, jadi saya jadi teringat dengan tadi, sebetulnya di tengah pandemi COVID-19 ini kan yang dibutuhkan adalah kerjasama antar lembaga. Pendidikan ini tidak hanya tugas dari Kementerian Pendidikan, tapi kalau leadernya sadar dan mampu untuk menjalin kerjasama, kuncinya kan gitu. Karena kalau bicara tentang desa kan ada Kementerian Desa, ada desa tertinggal gitu kan. Ada juga kalau bicara tentang jaringan internet, kita punya Tol Langit gitu kan. Tol Langit ini kan bisa jadi akses untuk tadi keterbatasan. Ada Menteri BUMN begitu kan. Hanya saya juga ngelihat gimana ya komunikasi antar kementerian ini, atau memang karena nggak mampu untuk berkomunikasi antar kementerian gitu kan, sehingga harusnya 3 saja ini bisa menyelesaikan masalah ya. Kementerian BUMN di mana di dalamnya ada Telkomsel, ada Telkom gitu kan, ada atau Kominfo yang punya Tol Langit, kemudian untuk desanya ada Kementerian Desa Tertinggal. Nah, harusnya itu bisa diselesaikan dalam kurun waktu kemarin begitu kan, tapi ya mudah-mudahan hari ini begitu kan, buat besok, tapi tidak lama-lama itu bisa dilakukan, kira-kira seperti itu ya. Baik, jadi kalau saya bertanya soal kalau sekarang pemerintah memungkinkan untuk membuka sekolah tadi dari zona hijau tambah zona kuning 43% lah ya dalam perhitungan itu, apakah ini tepat, Bu Clara? Enggak. Kalau saya sih mengatakan baiknya PJJ. Baiknya PJJ dengan tadi catatan-catatan yang kita sudah sampaikan ya, PJJ-nya diperkuat begitu ya. PJJ diperkuat, learning management system diperkuat, pedagogi diperkuat, modul pembelajaran segera diberikan pada daerah-daerah 3T itu yang tertinggal, kasihan mereka benar. Apalagi kalau mereka udah 3T terus masuk lagi zona merah, aduh kasihan anak-anak. Iya. Baik, tapi kalau bicara tentang pembukaan sekolah, ini juga yang isu menarik adalah bicara tentang guru dan siswa yang sudah dinyatakan positif COVID-19 ya. Ada di Tulung Agung, di Pati, Sumedang, kemudian Kalimantan Barat, ada di Tegal dan juga di Cirebon. Ini harusnya bisa menjadi catatan penting bagi pemerintah begitu kan. Tapi saya khawatirnya gini, pusing saya ngurusin banyak keluhan masyarakat, ya udah mendingan dibuka aja deh gitu kan. Kan ujung-ujungnya adalah izin dari para orang tua. Jadi pemerintah nggak disalahkan, tuh kan orang tuanya ngizinin, katanya kan bukan salah saya. Gimana Pak Fahmi? Iya, saya melihatnya begitu. Kalau pembukaan sekolah itu mungkin lebih kepada ketidakmampuan pemerintah yang menampung berbagai macam persoalan-persoalan PJJ. Ya daripada banyak masalah, udah dibuka saja seperti itu. Tapi sekali lagi, yang saya khawatirkan pembukaan klaster baru. Akan muncul nanti klaster pendidikan dari mulai kepala sekolah, guru, barangkali juga di situ ada kantin, kena juga, gitu, dan siswa. Nah ini harapan saya sebenarnya, kalaupun mau dibuka sekolah, saya tidak membayangkan pada hari-hari ini
pada bulan-bulan ini. Tapi saya lebih cenderung cobalah dipikirkan ya 4 bulan ke depan gitu, supaya ini bisa lebih siap. Semester Saya 2 kira ya? ya, Semester 2 Januari sebenarnya pasnya tuh. ya Pasnya Januari, POP juga Januari. Salah ya. Baik, itu saya setuju sekali ya. Memang perlu ada penguatan-penguatan begitu. Tapi sebelum ke Papin, ini ada teman kita juga ikut berkomentar di laman Facebook kita, di mana Mas Heldi mengatakan bahwa yang penting ini adalah bicara tentang sebetulnya harus dibuka gitu kan, hasil evaluasi terkait dengan serapan dari anak ya dalam konteks pembelajaran selama ini. Kemudian juga ada kaitannya dengan apa rekomendasi konkret dari kita nih terkait dengan daerah 3T yang menurut hasil survei Kemendikbud ya terjadi kesenjangan akses digital antara siswa dan wilayah 3T dan non 3T. Kemudian ada yang mau belajar di rumah, akses internetnya nggak maksimal, bisa langsung tapi masuk zona merah. Tadi sudah juga kita sampaikan ya, memang tadi ada orang yang sebetulnya bisa daring tapi karena nggak menarik jadinya males ya. Ini juga ada pernyataan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pinondang, harusnya sudah ada kebijakan yang jelas dari pemerintah karena sudah lebih dari 5 bulan kita menghadapi itu ya. Baik, terima kasih untuk Mas Heldi. Ini banyak hal yang disampaikan melengkapi diskusi kita pada kesempatan malam hari ini tentu saja ya. Baik, teman-teman semuanya nggak terasa, tapi kalau bicara tentang pendidikan memang banyak hal yang ya harus kita terus sampaikan. Ini sebagai masukan tentu saja. Bicara tentang pendidikan hari ini adalah investasi untuk yang akan datang. Gagal kita mengelola pendidikan hari ini, ada banyak generasi yang juga akan mengisi masa depan. Kita tidak berharap ya terjadinya degradasi kualitas, ya menurunnya tadi penguatan karakter bagi para peserta didik karena langkah-langkah kita nggak nyata, dibiarkan ya yang kuat ya bertahan dengan potensinya, yang lemah terseret-seret begitu kan. Itu yang saya selalu menyebutnya Darwinisme ya. Jadi jangan sampai seperti itu, kita harus saling bahu membahu. Jangan sampai yang lemah justru makin lemah. Ya, pendidikan ini hanya untuk mereka yang kuat dan kita tidak berharap itu terjadi di Indonesia. Terakhir, closing statement dari teman-teman semuanya, saya mulai dari Pak Pinondang, silakan. Ya, jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus bisa menggalang semua kekuatan. Jangan dianggap ini pekerjaan sendiri gitu. Ini pekerjaan nasional, pekerjaan dari seluruh komponen anak-anak bangsa. Tadi sudah diungkapkan oleh Kang Ajat, Menteri BUMN misalnya, pedesa yang mengurusi pedesaan, pertanian, ada macam-macam lah yang bisa diajak bersama-sama supaya tujuan pendidikan ini jangan sampai tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Okay. Contoh ya, kalau rumah sakit COVID dalam tempo 1 bulan bisa dibuat oleh BUMN dan tim segala macamnya itu, mengapa pendidikan nasional yang begitu penting ini kita tidak bisa buat dalam tempo belajar dari 5 bulan ini untuk membuat yang lebih baik ke depan. Baik, ini butuh political will ya pastinya ya. Baik, silakan Pak Fahmi. Iya, saya menyoroti ini kembali. Kita butuh kerjasama dari pihak guru, orang tua, pemerintah, khususnya dinas pendidikan lah, yang berkaitan langsung ke sekolah untuk mengawal. Mengawal bukan hanya pembelajaran itu terlaksana atau tidak, tapi juga mengawal bagaimana perkembangan siswanya. Jadi, ini yang lolos dari pengamatan. Kita banyak berpikir tentang bagaimana melaksanakan teknis dan sebagainya, tapi lepas dari karakter yang dibangun. Yang saya khawatirkan adalah nantinya, kalau karakter digital ini tumbuh, itu kan ada muncul merendahkan orang lain, kemudian asik dengan dirinya sendiri dan sebagainya. Ini kekhawatiran kami para guru. Karena itu butuh kerjasama semua pihak untuk bukan hanya transfer of knowledge, tapi juga
transfer of knowledge, value itu juga harus diperhatikan bersama. Saya kira itu, Kang. Baik, Bu Clara silakan. Ya, saya menambahkan pemerintah segoyanya membuatkan kebijakan empati bagi para guru militan, bagi guru yang memiliki semangat untuk memajukan pendidikan di tengah-tengah pandemik ini. Itu satu. Yang kedua, sehingga mereka merasa diapresiasi ya, bukan hanya sekedar kata-kata seperti itu. Terus yang kedua itu, lakukanlah pelatihan atau pengayaan kemampuan para pendidik, guru, dosen, tentang pedagogi digital ini. Kemudian melakukan pendampingan orang tua melalui program televisi, mungkin bisa dilakukan di akhir pekan seperti itu. Jadi yang hari Minggu itu khusus untuk orang tua. Dari segi psikologi, dari segi pendidikan itu boleh dikupas kerjasama dengan Menko Info hari Minggu atau dengan stasiun TV swasta gitu. Bagaimana kolaborasi Kemendikbud dengan para kolega-koleganya. Dan yang terakhir adalah baiknya sih pemerintah membuatkan modul pembelajaran, karena di dalam modul itu ada proses, ada pelaksanaan, ada target. Itu yang modul itu akan diberlakukan untuk semua sekolah di dalam teritorial Indonesia, seperti itu Kang Ajat. Iya, baik. Ini hal-hal yang memang menjadi harus dikonkretkan begitu ya. Dan sebagai penutup juga saya sih berpesan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan insan pendidikan lainnya, jangan sampai kita beralih pandangan bahwa PJJ ini sesuatu yang diartikan negatif. Ya, padahal ini adalah sesuatu yang akan kita tuju di era teknologi seperti hari ini. Bagaimana caranya kita untuk sesegera mungkin melakukan konversi bahan ajar ya, dari bicara tentang pembelajaran di kelas ke bicara tentang pembelajaran jarak jauh. Ini juga ada tantangan bagi para guru untuk sebisa mungkin tidak hanya mengalihkan kebiasaan lama, tapi benar-benar mengaktualisasikan diri, merubah ya cara mengajarnya supaya tidak membosankan. Dan karena kendala ini berkaitan dengan sarana dan infrastruktur, ini juga membuat pemerintah sebisa mungkin harus sesegeranya melakukan pembenahan ya supaya jaringan internet ini bisa terjangkau di semua wilayah. Realisasi dari tol langit ini benar-benar hari ini harusnya bisa dikonkretkan. Gitu kira-kira ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu diskusi yang menarik ya untuk jadi masukan buat kita semuanya. Kita pastinya di pandemi COVID-19 ini pasti bukan sok pintar tapi belajar bersama karena semuanya ternyata ya lagi belajar dan mudah-mudahan kementerian bisa belajar lebih cepat daripada kita. Terima kasih untuk Ibu Clara, terima kasih untuk Pak Fahmi, terima kasih untuk Pak Pinondang, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan diskusi kita malam hari ini. Kita akan bertemu lagi Kamis pekan depan dengan tema-tema menarik lainnya. Sukses terus untuk kita semuanya, sehat selalu, dan maju terus pendidikan Indonesia. Maju.